Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran geografi. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Nah, untuk materi mitigasi bencana alam ini akan saya bagi menjadi dua pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu sekarang kita akan membahas apa saja. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengenal serta memahami konsep mitigasi bencana alam. Jadi nanti kalian itu akan mengetahui mitigasi bencana alam itu apa sih, bagaimana prosesnya, serta penting nggak sih mitigasi bencana alam itu. Nah, kita nanti akan belajar tentang itu. Kemudian selanjutnya, siswa dapat mengetahui jenis serta karakteristik bencana alam. Nah, nanti kalian itu akan mengetahui karakteristik bencana alam itu ada apa saja, penjelasannya itu bagaimana, dan jenis-jenis bencana alam itu apa saja. Nah, kemudian selanjutnya siswa dapat menjelaskan siklus penanggulangan bencana alam. Jadi dalam melakukan mitigasi bencana alam atau penanggulangan bencana alam itu terdapat siklusnya. Jadi tidak asal melakukan tindakan, kita harus melihat siklus penanggulangannya karena supaya nanti ketika mengambil tindakan itu dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya siswa dapat mengetahui dan menunjukkan sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Nah, kalian harus tahu bencana alam di Indonesia itu ada apa saja dan dapat terjadi di wilayah mana saja, karena bencana alam di Indonesia itu banyak sekali, bahkan hampir seluruh bencana alam itu dapat terjadi di Indonesia. Nah, maka kita harus belajar tentang persebarannya juga. Nah, contohnya di wilayah Kabupaten Bantul, tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, itu terdapat sesar opak. Sesar opak itu merupakan patahan aktif yang menyebabkan terjadinya bencana gempa bumi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bantul itu rawan bencana apa? Nah, rawan bencana gempa bumi karena di sana terdapat sesar opak yang merupakan patahan aktif penyebab terjadinya gempa bumi. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep mitigasi bencana alam. Nah, apa yang kalian ketahui tentang mitigasi bencana alam? Coba kalian definisikan menurut pengertian kalian masing-masing. Mitigasi bencana alam itu apa sih? Nah, mungkin kalian sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai mitigasi bencana alam, atau sudah pernah membaca sebelumnya mitigasi bencana alam itu apa sih? Nah, silakan simpulkan menurut pengertian atau definisi kalian masing-masing. Nah, oke, di sini menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, resiko bencana itu apa sih? Nah, resiko bencana yang dimaksud ini meliputi timbulnya korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, hilangnya dan kerugian harta benda seperti rumah, perabotan, kendaraan, dan lain-lain, serta timbulnya dampak psikologis. Nah, dampak psikologis itu apa sih? Nah, dampak psikologis merupakan dampak yang terjadi atau yang dialami oleh korban jiwa dari bencana alam tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang tidak siap menghadapi bencana alam atau dia tidak memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana sehingga dia tidak dapat menyelamatkan diri dengan baik. Nah, dia mengalami suatu kejadian, misalnya tertimpa runtuhan rumah atau tertimpa perabotan rumah seperti lemari dan lain sebagainya, dia akan mengalami trauma. Nah, itu yang dapat disebut sebagai dampak psikologis bencana alam. Nah, di sini saya punya video mengenai contoh mitigasi bencana alam, serta malah di sini komplit nanti ada penyebab terjadinya bencana tersebut, kemudian mitigasi bencana apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana tersebut. Nah, mari kita lihat dulu video pada slide yang saya tampilkan ini.
Kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Nah, itu tadi merupakan gambaran mitigasi bencana. Di situ terdapat mitigasi bencana alam yang dilakukan ketika terjadi bencana alam banjir. Nah, sekarang teman-teman sudah memiliki gambaran bagaimana mitigasi bencana alam itu. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Jenis dan karakteristik bencana alam itu apa sih? Mari kita bahas karakteristiknya dulu. Karakteristik bencana alam itu satu, ada geologis, kemudian ada klimatologis, dan kemudian ada ekstraterestrial. Nah, geologis itu apa sih? Karakteristik geologis itu, nah ini penjelasannya. Disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi atau bisa disebut juga gaya endogen. Nah, ini karakteristik geologis. Kemudian karakteristik klimatologis itu disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Kemudian ekstraterestrial itu bencana yang terjadi di luar angkasa. Contohnya hantaman meteor. Nah, ini merupakan jenis dari jenis bencana alam dari karakteristik geologis. Nah, ini merupakan bencana alam apa? Nah, yang ini. Kemudian ini jenis bencana alam
yang termasuk dalam karakteristik klimatologis. Coba tebak ini bencana alam apa? Kemudian yang terakhir ini masuk ke dalam karakteristik karakteristik ekstraterestrial. Nah, ini yang pertama tadi ini merupakan bencana alam gempa bumi. Jadi gempa bumi ini termasuk ke dalam karakteristik geologis. Kemudian kekeringan dan yang terakhir hantaman meteor. Nah, ini merupakan jenis dan karakteristik bencana alam. Tetapi jenis-jenisnya itu tidak hanya ini saja. Untuk geologis itu terdapat tanah longsor, tsunami. Nah, itu merupakan jenis-jenis yang lain dari karakteristik geologis. Kemudian kalau yang klimatologis itu ada badai, kemudian ada ada badai, ada banyak macam-macamnya. Kemudian yang ekstraterestrial itu selain hantaman meteor juga ada badai matahari. Nah, itu merupakan karakteristik dari bencana alam ekstraterestrial. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu siklus penanggulangan bencana alam. Nah, siklus penanggulangan bencana alam itu dibagi menjadi tiga waktu ya. Yang pertama adalah pra bencana, yaitu situasi sebelum terjadinya bencana, kemudian bencana saat terjadi bencana, dan yang terakhir adalah pasca bencana atau setelah terjadinya bencana alam. Nah, di sini kalau pra bencana itu ada dua. Jadi situasi tidak terjadi bencana maksudnya tidak ada potensi akan terjadi bencana. Jadi di situ situasinya itu masih aman. Kemudian ada juga situasi yang terdapat potensi bencana, maksudnya dapat tanda-tanda akan terjadi bencana alam. Nah, di sini kalau yang situasi aman itu siklusnya satu, perencanaan penanggulangan bencana, kemudian pengurangan resiko bencana, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Nah, itu merupakan situasi yang aman. Nah, kemudian situasi yang terdapat potensi bencana itu ada kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Nah, di sini dapat dibaca sendiri pengertian dari kesiapsiagaan, peringatan dini, serta mitigasi bencana. Nah, lanjut untuk bencana ini situasi pada saat terjadinya bencana. Nah, apa saja yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana alam? Yang pertama adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Kemudian penentuan status keadaan darurat bencana. Kemudian penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya perlindungan terhadap kelompok rentan, dan yang terakhir pemulihan dengan segera prasarana dan sarana yang vital. Maksudnya prasarana dan sarana yang penting seperti ambulan atau mungkin pemadam kebakaran, seperti itu ya. Itu prasarana dan sarana yang vital. Kemudian yang terakhir pasca bencana. Nah, pasca bencana ini dilakukan ketika sudah bencana itu sudah terjadi atau sudah lewat masanya, kemudian kita melakukan evaluasi. Nah, di sini pada situasi pasca bencana ini apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bantuan darurat. Bantuan darurat itu bisa dengan mendirikan poskomando bantuan, kemudian mendirikan tenda-tenda pengungsian. Nah, di situ bantuan darurat namanya. Kemudian ada evaluasi kerusakan. Jadi di sini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan apa saja dalam penanggulangan bencana alam yang telah dilakukan tadi. Nah, misal kurangnya apa sih dari penanggulangan bencana yang sudah kita lakukan tadi itu, atau kelebihan apa yang harus kita pertahankan atau kita tingkatkan untuk penanggulangan bencana ke depannya, seperti itu. Kemudian ada pemulihan. Pada tahap ini dilakukan pemulihan dan pengembalian kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Jadi kita memperbaiki lingkungan sekitar itu untuk seperti semula. Jadi memperbaiki pada tempat-tempat yang rusak. Nah, itu
kemudian ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini merupakan siklus penanggulangan bencana alam. Kemudian yang selanjutnya ada di sini ada peta persebaran bencana alam di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak sekali bencana alam, dapat kita lihat di sini. Nah, contohnya ini di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh ya ini. Di sini ada 101 bencana dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu nih 2000 dalam tahun 2020. Kemudian kita pindah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ada 308 bencana alam. Nah, jadi banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di sini ada pengelompokan jumlah bencananya. Nah, ini dapat kita baca di sini. Terdapat bencana alam gempa bumi, erupsi gunung Merapi, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, tsunami, puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, ini ada total bencananya itu ada 1296 bencana. Di sini juga disebutkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal, kemudian yang hilang, yang mengungsi, luka-luka, dan lain sebagainya ya. Jadi dapat disimpulkan, mari kita lanjutkan kesimpulannya. Jadi mitigasi bencana alam itu penting nggak sih? Nah, setelah melihat peta persebaran bencana alam di Indonesia tadi, terdapat banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia, maka penting tidak mitigasi bencana alam itu? Nah, di sini dapat disimpulkan, di Indonesia sendiri terkenal dengan cincin api atau berada di garis khatulistiwa yang rawan akan bencana alam gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara mencegah, memperbaiki maupun mengetahui jika terjadi bencana alam secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, mitigasi bencana alam sangat penting dilakukan karena selain merupakan ilmu pengetahuan, masyarakat juga bisa langsung untuk membantu dari segi materi maupun non materi sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi ketika mengalami suatu bencana alam. Jadi kesimpulannya, mitigasi bencana alam itu sangat penting ya, sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali bencana alam. Maka untuk meminimalisir kerugian-kerugian baik pribadi, maksudnya baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah, kita perlu melakukan mitigasi bencana dan terus memperbaiki kualitas dari mitigasi bencana alam di Indonesia sendiri. Nah, materi pada pagi hari ini adalah ini adalah akhir dari materi kita. Mungkin setelah ini nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja kepada saya. Mungkin ini saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.